Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik, sehingga pada hari ini sekali lagi kita dapat datang beribadah bersama-sama. Jemaat dicampur berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kuasa yang mengalir
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Kami percaya Yesus kami tak akan pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
dua hari ini semua. Allah damai sejahtera, Engkau telah membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Gembala Agung kawanan domba Allah, daripada antara orang mati dengan darah perjanjian yang kekal. Sempurnakanlah segala pekerjaan kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan kerjakanlah dalam kami apa yang berkenan pada pandangan-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dicampur duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Mazmur 146 ayat 1 hingga 10. Mazmur 146 ayat 1 hingga 10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak akan memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya bagi Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap sedia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkan. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Inilah firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19 ayat 38 hingga 40. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 19 ayat 38 hingga 40. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah waktu ini kami sekali lagi melihat ke buku Mazmur. Biarlah firman-Mu akan berbicara kepada kami semua yang berada di sini. Biar yang paling tua sampai yang paling muda, biar Roh Kudus-Mu yang gerakkan hati kami, sediakan hati ini sebagai tanah yang subur untuk menerima firman-Mu yang sebagai benih untuk kehidupan kami. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan teruskan dalam buku Mazmur sebelum minggu depan barulah kita akan masuk ke Injil Matius, ya. Jadi Mazmur 146 adalah sebahagian daripada Mazmur yang berbicara tentang memuji ataupun pujian kepada Tuhan.
Kalau Anda yang telah mengikuti renungan tiap-tiap hari, kalau kamu ikut bawa dari 120 hingga 150, kamu akan perasan bahwa adanya kumpulan Mazmur yang hanya fokus kepada pujian. Ya, 113 hingga 118 adalah Mazmur yang bercorak haleluya, tapi dia punya pujian adalah tentang keluaran. Apa yang terjadi di Mesir dan mereka keluar daripada Mesir. Jadi waktu Anda membaca Mazmur 113 hingga 118, kamu akan perasaan macam kamu sedang membaca keluaran. Okay, cerita-cerita tentang apa yang terjadi di Mesir, macam mana mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi lepas dari Mesir, semuanya. Okay. Nah, kumpulan kedua adalah 120 hingga 136. Itu Mazmur Hijrah, Berjara itu. Itu adalah kumpulan Mazmur tentang haleluya yang besar, yang dahsyat. The Great Hallelujah, the Hallel Hargadon. Itu adalah tentang pujian. Siapakah Tuhan, apa yang telah Dia buat, apa yang telah Dia cipta, semua tu. Itu tentang Allah. Dan 146 hingga 150 adalah pujian yang terakhir. Dari sini kamu akan lihat tiap-tiap kali dia mula, dia akan katakan haleluya, pujilah Tuhan. Dan dia akan berakhir haleluya, pujilah Tuhan. Mazmur 147, haleluya, pujilah Tuhan. Dan berakhir haleluya, pujilah Tuhan. Itu adalah satu keadaan yang sama, Mazmur yang sama dari 146 hingga 150. Okay? Jadi inilah waktunya kita akan belajar bersama-sama kenapa harusnya ada pujian dalam kehidupan kita. Kalau 146 adalah pujian bahwa kita mau bertekad untuk memuji Tuhan seumur hidup kita. Selagi kita masih hidup, kita memuji Tuhan. Itu harusnya menjadi satunya tugas ataupun cara hidup kita untuk memuji Tuhan. 147 adalah waktu kita memuji Tuhan adalah sesuatu yang baik, tidak merugikan. Adanya juga dia, Kenan, susah juga pujian. Itu datang mau nyanyi 15 minit, letih juga. Itu heran. Sebab pujian tidak pernah letih, tidak pernah rugi. Sentiasa kalau kita boleh memuji Tuhan, itulah adalah sesuatu yang baik. Amin. 148 adalah kita memuji Tuhan, boleh kita berserta dengan ciptaan alam semula sejati. Jadi tree of the forest itu pokok di dalam hutan, mereka tepuk tangan. Laut pun bersorak. Jadi kita berserta bersama-sama dengan ciptaan alam semula sejati ini memuji Tuhan. Okay? 149 adalah waktu kita puji Tuhan harus dengan sukacita. Tidak ada orang memuji Tuhan dan bukan yang muram tu. Okay? Suram orang bilang. Tidak ada. Setiap kali kita memuji Tuhan penuh dengan sukacita. Amin. Yeah? Walaupun ada sukacita, ia mampu menjadi sukacita. Sebab kita memuji Tuhan. Amin. Yang terakhir 150 adalah bagi orang yang ada nafasnya, dia harus memuji Tuhan. Cuba cek kiri kanan kamu, adakah dia bernafas? Kalau dia bernafas, kasih tahu dia, puji Tuhan, kamu masih hidup. Penting tuh, maksudnya di sini semua yang masih hidup, kita harus memuji Tuhan. Bukan pilihan. Bukannya, ini pujian bukan untuk saya. Puji Tuhan adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi dari pujian-pujian ini kita boleh melihat dari Mazmur 146 pengalaman bagi pemazmur itu adalah datang daripada harapan dia. Sebab dia menaruh harapan ini, dia bersandar kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, taunya Tuhan dapat tolong dia, pun sudah telah menolong dia. Dia naikkan pujian ini.
Saya percaya waktu dia tuliskan Mazmur ini adalah datang daripada hatinya. Inilah Tuhanku. Dia tuliskan lagu ataupun Mazmur ini. Dan hari ini kita harus menjadikan dia contoh kepada kehidupan kita. Waktu kita memuji Tuhan, ia juga menggambarkan betapa banyakkah harapan kita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi ada 4 perkara di sini yang kita akan lihat sama-sama. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu layak. Di Mazmur 146 ayat 1 hingga 2, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku masih hidup, selagi aku masih ada, aku memuji Tuhan. Maksudnya dia telah bertekad, dia ambil keputusan, saya akan memuji Tuhan. Tak kira apa terjadi. Hujan kah, mendung kah, matahari sangat teriak kah, apakah, tak peduli. Ada uang kah, banyak uang kah, ada makan kah, ada makan kah. Ada ekon kah, ada ekon kah, ada lampu kah, ada lampu. Dia tetap memuji Tuhan. Tak ada apa yang akan mengaruh dia. Sebab dia telah ambil keputusan, saya hendak memuji Tuhan. Selagi saya masih hidup, saya memuji Tuhan. Amin. Ya, saya masih ingat dulu waktu kecil, bukan kecil lah, remaja. Dulu mama saya hanya kasih saya RM20. Ini 30 tahun yang lalu ya. Canon dulu 30 tahun yang lalu RM20 itu besar tuh, tapi RM20 untuk 1 bulan. Saya harus atur dengan baik-baik bahwa satu hari itu tidak boleh, confirm tidak boleh lebih daripada RM1. RM20 untuk 1 bulan. Sebab mamaku kira-kira kan hanya 4 minggu pergi sekolah. Tiap-tiap minggu 5 hari. Jadi satu hari RM1, RM20 saja. Dia tidak tahu sebenarnya 1 bulan itu 30 hari itu. Ada yang hari itu saya harus pergi sekolah. Jadi pandai-pandai. Sebab dulu saya suka pergi KTV. Karaoke. Ya kan? KTV. Kau pergi sana, kau bayar, nanti kau nyanyi. Biar kau sumbang kah, biut kah, dah orang peduli tu. Kau nyanyi dalam bilik tu. Satu malam tu habis, wah puas pulang rumah. Tapi kau harus bayar. Dulu kami ada uang, mak saya mau pergi KTV. Mamaku pun kasih uang tu. Pandai-pandai lah dari RM20 tu. Jadi tiap-tiap waktu rehat, makan apa? Mie sup. 1 mangkuk mie, mihun banyak. Tapi daging, bilang ada daging ayam. Mana ada ayam dia? Kau cari-cari, dah ada ayam tu. Telur rebus, bilang telur rebus tapi 2 keping. Bukan setengah biji tu. Tapi apa yang saya makan tu tanpa kicap lah. Kicap sama lada, banyak-banyak. Kicai lagi. Wah, maaf. Terus. Mungkin itulah aku jadi besar ni. Gala-gala misuk tu. Untuk apa? Sebab saya mau cimat uang tu, sampai hujung bulan, saya ada cukup uang pergi KTV. Jadi kawanku semua kumpul-kumpul lah. Kalau nasib baik, mamaku kasih uang tu sebelum akhir bulan. Jadi saya ambil sana, cukup sudah. Sebab saya masih ingat dulu pergi 1 jam RM10. Kau bayar RM10, nyanyi 1 jam. Jadi kalau 5 orang, RM50 boleh nyanyi 5 jam tu. Wah, puaslah 5 jam. Jadi sentiasa ingat, ya, hujung bulan. Adalah hari Jumat atau hari Sabtu tu, pergi KTV. Jadi hatiku, kau boleh bayangkanlah hari Jumat tu, sudah bukan di sekolah tu, di KTV sudah. Kenapa? Sebab sampainya KTV, kita mau berebut di sana, naik ke atas, ambil booking, buka bilik, ambil remote control. Sebab siapa yang dapat remote control itu dulu, dia tekan lagunya dulu. Kan RM10 1 jam. Kalau lagu kamu di jam yang keempat, ngam-ngam kita habis, kau tak boleh nyanyi. Jadi siapa duluan, siapa yang nyanyi. Wah, saya ingat tuh lagu-lagu tuh. Lagu Chinese adalah, lagu BM ada juga. Macam, apa tuh? Macam mana yang nyanyi? Isabella? Nah, aku tahu tuh. Ya. Tak mungkin juga kamu masih muda tuh. Kenapa kamu pandai nyanyi lagu tuh? Dia Isabella, kan? Tapi yang saya paling suka Zainal Abidin. Oh, ano,
tak le menghasut mandi lau, pesai main kamu ane no ni umunya pecuto kita pusoho sampai bilo. Nah, kamu tidak tahu le. Itu lagu yang saya nyanyi itu kita karaoke. Ada lagu nyanyi juga lah. Tapi senja sabi tahu sudah nombornya 148, 246, 333. Cepat-cepat saya ambil sebab siapa yang duluan dia paling nyanyi dulu. Dululah. Lepas bertobat dah sudah. Robert pergi mana? Pergi gereja. Free lagi tu. Tak perlu jimat wang kecuali persembahan lah. Tapi setiap minggu lepas percaya Yesus, setiap minggu tu pergi Robert di mana? Pergi gereja. Saya sudah ambil keputusan untuk memuji Tuhan. Tidak ada Isabella sudah. Tidak ada sampai bilo-bilo sudah. Tapi semuanya puji Tuhan. Skala puji Tuhan ke apa, itulah yang harusnya mengubah sikap kita. Waktu kita datang ke rumah Tuhan atau di mana-mana saja, kita harus ambil keputusan itu, saya hendak memuji Tuhan. Selagi saya masih hidup, saya mau memuji Tuhan. Amen. Ya. Itulah di sini di Mazmur 150 ayat ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak tertukar. Amen. Ini yang kita puji. Tuhan yang kita puji itu dia layak sebab kebesarannya. Dia layak dipuji. Itulah kita waktu kita memuji dia, kita tidak harus risau sebab dia layak. Amen. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu dah ada dan diciptakan. Kita harus tahu waktu kita memuji Tuhan, ia bukan pilihan ataupun kita memilih sebab Tuhan bantu saya memuji Dia. Ada orang katakan waktu kalau kita terima hadiah dan kita mengingkari orang yang memberi hadiah itu, itulah adalah serupa dengan idolatry, penyembah berhala. Kenapa? Dulu saya pergi Tapekong. Bila saya pergi Tapekong, sebelum ada peperiksaan. Jadi 1 tahun pergi, 1, 2. Sebab peperiksaan semester kan. Nanti peperiksaan ujian-ujian yang kecil itu pergi juga. Jadi waktu mau minta tolong baru pergi. Papaku sama juga, ada masalah di bisnes baru dia pergi. Okay? Lepas terima berkat daripada Allah itu, Tuhan itu, langsung lupakan dia untuk sepanjang tahun. Kalau nasib baik saya sihat, Tuhan itu tidak pernah jumpa saya untuk 2 tahun yang akan datang. Dia akan jumpa saya waktu saya sihat, kalau saya sakit lagi. Jadi kalau kita datang memuji Tuhan, hanya memilih lagu kah, memilih musim kah, memilih suasana kah, memilih perasaan. Hari ini tidak ada perasaan mau memuji Tuhan. Itu serupa dengan penyembah berhala. Kalau kita mau memuji Tuhan, kita harus tahu dia layak. Biar kita suka kah tidak suka, dia layak dipuji. Amin. Okay? Nah, kedua adalah Tuhan itu setia. Di ayat 3 hingga ayat ke-6. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Ini bukan disuruh bahwa kita tidak perlu percaya kepada orang.
Kita percaya kepada orang kan, pergi kopitiam, kedai kopi, kau percaya kepada yang buat roti canai itu kan? Okay. Biar apa yang dia buat kau makan, bukan? Kalau waktu dia buat tu keringatnya tu, dia wah, nah, nanti habis tu cuk, nah, kau makan juga, sebab kau percaya dia. Memang kalau kau tahu kedai itu memang kotor tu kau tidak pergi. Tapi kalau kau kedai yang bersih itu kau percaya kepada tukang masak tu, kau pergi. Kau naik kepada bang, kau tahu, oh, Kenan bilang jangan percaya kepada manusia, sebab manusia tu mati juga. Kau terpaksa percaya kepada juru terbang tu untuk bawa kamu dari KK ke KL, bukan? Tapi apa yang pemazmur cuba katakan adalah kita tidak harusnya menaruh harapan kita kepada orang sahaja, sebab orang akan pergi, akan mati. Berapa lamakah kita boleh percayakan bersandar kepada seseorang, walaupun betapa hebat orang itu? 3 tahun? 4 tahun? Saya menaruh harapan saya kepada cikgu saya. Berapa tahun? 5 tahun. Habis. Sebab lepas sekolah, aku dah percaya dia sudah. Aku percaya kepada orang lain sudah. Jadi saya tahu, dalam kehidupan kita, sentiasa kita ada orang yang boleh dipercayai. Tapi kita ada satu Tuhan yang layak untuk kita percayai. Kau percaya kepada dia sebab dia adalah setia. Kesetiaan ini bukan saja dia akan berada di sana untuk selama-lamanya, tapi adalah di waktunya, walaupun keadaan tidak bagus, dia tetap setia sebab apa yang telah dia janjikan itu. Dia tidak akan lupakan kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Amin. Itu Tuhan kita. Amin. Ya. Ini itulah di ayat ke-5, ya, berbahagialah. Ini adalah perkataan yang sama di Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang lemah. Berbahagialah orang yang sedih. Ya. Ini sama. Maksudnya happy. Bergembiralah. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, adalah orang yang berbahagia. Yang di mana kegembiraan itu, kebahagiaan itu bukan datang sebab daripada dorongan daripada dunia. Ada orang mabuk, dia happy hour kan. Mana bangun itu sama juga. Masalah tetap ada. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu waktu Tuhan selesaikan masalah itu untuk kita, kita bangun itu, kita penuh dengan bahagia. Masalah itu sudah hilang. Bukan sebab mabuk hilang, tapi Tuhan yang ambil. Amin. Okay? Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu harusnya kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Berapa keturunan? Beribu-ribu. Kau hanya hampir 1,000 saja. Satu keturunan 40 tahun. Darab 1,000, 40,000 tahun. Siapa yang pernah hidup 40,000 tahun? Raksasa adalah. Itu pun tak tahu. Itu dia bilang 1 juta tahun yang lalu. Tidak ada manusia yang dapat hidup untuk 40,000 tahun. Ini bermaksud Tuhan akan berada di sana. Waktu kita sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Dan waktu kita ada, Tuhan tetap ada. Waktu kita sudah hilang, Tuhan masih ada. Kesetiaan itu yang memberi harapan kepada kita. Kita tidak harus takut, khawatir, risau. Adakah Tuhan hilang? Adapun Tuhan ambil cuti macam sekarang, musim cuti, mungkin Tuhan pergi cuti sudah. Tak, Tuhan tetap di sana. Amin. Okay. Itu yang Tuhan kita percaya. Di Latapan pasal 3 ayat 22 hingga 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bahagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kenapa saya berharap kepada dia? Sebab kesetiaannya. Dan kesetiaan ini adalah baru tiap-tiap pagi. Itulah sangat penting kalau kamu ada lagu pujian, waktu kamu bangun, kamu harus memuji Tuhan.
Ada satu lagu lah, apa lagu sialah kau puji Tuhan. Amin. So, kebelakangan ni saya perasan saya buat satu kesilapan. Itu YouTube lah. Kadang-kadang dia keluar kan, tak tahu kenapa. Ini The Voice. The Voice. Di Norway punya. Saya tengok, wah ni lagu hebat. Itu yang Frozen 2 tu bah. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Dia nyanyi hebat. Dia versi lain tu. Bukan versi yang di kartun tu. Aku bilang, oh ini laki ni luar biasa. Laki lagi tu. Jadi saya mulai dengar Into the unknown, Into the unknown, Into the unknown. Saya cuba nyanyi, jadi juga. Sebab saya tahu, sebab saya pandang nyanyi, aku tidak akan jadi berkhotbah di sini sudah. Aku nyanyi lagu sudah. Okay? Tapi ada satu pagi, waktu saya bangun tu kan, tanpa disadari, aku bangun itu langsung dalam otakku, Into the unknown. Aku bilang, aku tidak akan masuk ke satu kawasan yang tidak diketahui. Into the unknown. Maksudnya yang tidak diketahui. Tidak. Aku bilang, stop. Aku bilang. Sebab apa yang Tuhan sediakan kepada saya tiap-tiap pagi itu, tiap-tiap hari itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Adalah satu jalan yang penuh diberkati. Tuhan sediakan semua berkat itu untuk saya. Dia langsung, tidak, aku mau memuji Tuhan. Tak mau sudah aku dengar lagu itu. Aku nyanyi lagu lagi. Ambil lagu-lagu pujian supaya aku tidak akan into the unknown. Habis. So, Tuhan telah destinasikan kehidupan yang best, yang bagus untuk saya. Amin. Ya. Biar lagu ini akan menggambarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ataupun kesetiaan Tuhan kepada kita. Saya ingat dulu waktu di Scout tentang kesetiaan ini. Sebab dulu kami dipanggil untuk masuk ke hutan hampir tiap-tiap hari. Waktu berkemah lah. Jadi waktu masuk ke hutan itu ada tugasan-tugasan di sana lah. Jam 5 sebelum matahari terbit, kami sudah mau masuk sudah. Jadi ada kesempatan untuk masak. Nah, macam hari ini, hari ini pengakap di kemah dia bawa gas. Itu pun kemah itu bagus kalau tidur di rumah. Kalau mau bikin kemah tu, kau harus pakai macis kah, apakah untuk itu supaya nyalakan api. Tak sempat. Jadi apa yang kami buat adalah tiap-tiap hari, waktu sebelum masuk ambil tu telur yang perlu masak punya. Pak mentah. Enak tu. Dia dapat menjaga dan memberi kekenyangan untuk sepanjang hari. Sebab kami masuk sebelum jam 6, nanti kalau nasib baik, kami akan keluar awal. Kalau kami sesat di dalam, mungkin keluar jam 5, jam 6 begitu, petang. Maksudnya sudah 11 jam, 10 jam di dalam hutan. Waktu keluar dari hutan, limpas sungai, apa yang saya lihat? Siapa yang saya cari? Bukan pemimpin saya, tukang masak. Sentiasa ada satu tukang masak ditugaskan untuk memasak. Dia tidak masuk hutan tu, dia yang tukang masak. Okay? Jadi, apa yang saya harapkan adalah waktu saya keluar, dia bilang, selamat kembali, makanan sudah siap, ayo makan. Saya harus percaya kepada dia. Bahwa dia sentiasa setia untuk masak dan siap untuk kami makan. Jadi tiap-tiap kali saya keluar, dia tetap di sana. Sudah siap makan. Itu walaupun dia goreng sayur dengan kacang pun enak. Aku tidak akan gunakan syaratku. Sayur saja, tidak ada bahak kah? Kasih bahak, kenapa steam punya, tidak ada goreng punya kah? Suka hati kau pergi order lah di KFC. Itu yang buat kita kadang-kadang kita silap kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan setia, kita tahu Tuhan dapat membantu kita, kita tahu sentiasa Tuhan berada di sana, tapi kita bagi Tuhan syaratnya. Kita keluar, kita lihat Tuhan, Tuhan, ini yang kamu boleh tolong saya. Kalau kita mau berharap kepada Tuhan, kita harus percaya kepada bahwa Tuhan setia cukup. Kesetiaan dia akan memastikan bahwa dia akan menjaga kita. Amin.
Itulah poin yang ketiga. Kita mau lihat Tuhan peduli, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Di Mazmur 146 ayat 7 hingga 9, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas, itu dia buat, memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan melekatkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, orang yatim, janda, didekatkannya kembali, tetapi jalan orang-orang fasik dipengkokkannya. Ini yang Tuhan buat. Bukankah kamu rasa bahagia kalau kamu tahu bahwa ada seorang Tuhan yang begini, yang sentiasa peduli? Lihat orang-orang ini, semua orang-orang ini adalah orang yang mungkin ditolak, orang-orang yang tidak dijaga, orang-orang yang tidak suka, orang masyarakat tidak suka, tapi Tuhan menjaga. Waktu kita berdosa, bukankah kita ini seperti orang-orang begitu? Tapi Tuhan peduli. Dia peduli sampainya dia karuniakan anak tunggalnya Yesus Kristus mati untuk kita di atas kayu salib. Itu Tuhan kita. Jangan merendahkan Tuhan. Kadang-kadang kita gambarkan Tuhan adalah, ini Tuhan saya. Kadang orang tanya, bolehkah kau doa untuk Tuhan? Bahwa suruh Tuhanmu tolong saya. Lihatlah. Lihat dulu keadaanmu. Kalau keadaannya sangat teruk, ini mungkin tak boleh. Kalau keadaan itu di dalam kotak itu, oke, boleh saya doakan. Kalau di luar kotak ini, tanya Badri dulu. Kalau Badri, kotaknya mungkin besar sedikit. Di luar kotak ini cari siapa? Cari bishop. Tuhan kita itu tidak ada batasnya tuh. Tidak ada apa yang lebih sukar yang untuk Tuhan. Ada orang tanya, bolehkah Tuhan ciptakan batu itu yang dia boleh angkat? Tak mungkin. Sebab itu tidak akan terjadi. Tak ada apa yang mustahil di dalam Tuhan. Tak ada batu pun yang dia boleh cipta dan dia tidak akan angkat. Tak ada. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Dan dari maha kuasa dia peduli. Kalau kita tahu bahwa ada seorang Tuhan yang begitu baik, yang begitu berkuasa, pedulikan kita, kita akan lega. Kita akan aman. Kita ada damai. Kita akan rasa terhibur sebab Tuhan kita itu baik. Amin. Ya. Dari apa yang Yesus gunakan di Injil, dia yang berasal di Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga 3. Inilah dia katakan di ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengkaruniakan kepada mereka perhiasan kepala kandik abu, minyak untuk pesta kanti, kain kabung, nyanyian pujian-pujian, kanti semangat yang muda, supaya orang menyebut mereka pohon terbanding kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ini Tuhan kita. Dari Yesaya, dia telah menubuatkan bahwa Yesus yang datang, inilah tugas ataupun misi dia untuk menjaga kita. Biar kita terkurungkah, yang bergabungkah, yang budakah, Tuhan akan ambil semua itu. Amin. Ya, percayalah, kamu boleh berharapkan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang peduli. Dia bukan Tuhan yang macam yang dulu saya sembah itu. Susah tu. Kau tidak jamin tu. Kau bawa ayam kah, bawa buah-buahan kah, bawa kue kah. Kau tidak terjamin tu. Tak terjamin bahwa Tuhan tu akan dengar doa saya tu. Tapi Tuhan ini peduli. Dan tidak perlu kamu membuat yang lebih supaya untuk
mengambil perhatian dia. Yang boleh kita lakukan adalah pastikan kita berada di sana. Berada di perahu yang di mana Yesus berada. Jadi biarlah apa saja badai berlaku dalam kehidupan, Yesus berada di perahu, semuanya akan okey. Amin. Ya. Yang terakhir, kita akan lihat poin yang terakhir adalah Tuhan memerintah. Wah, ini luar biasa. Di ayat 10, sebelum pemazmur ini berakhir, dia katakan Tuhan itu Raja selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Mazmur pasal 15 ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Mazmur 97 ayat 1, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Ini Tuhan kita. Ini Tuhannya bukannya melalui pilihan ayah. Ada orang baru-baru hantar satu, dia bilang ada sebuah negara 3 siap Perdana Menterinya. Jadikan negara itu luar biasa sekarang. Kita ni ada 9. Tapi masih di bawah. Dia bilang, ya 3 itu pun hilang juga Abang Nasir. Tak ada satu raja pun yang dapat berbanding dengan raja kita yang memerintah. Amin. Dan dia memerintah itu untuk selama-lamanya. Kalau kemarin dia baik untuk kita, hari ini dia tetap baik untuk kita. Dan untuk selama-lamanya dia tetap baik untuk kita. Sebab dia memerintah. Dan Yesus dipanggil Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Amin. Percayalah kita ada Tuhan yang begini. Di Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam kehidupan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang atas di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku sama-sama Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah Tuhan kita. Amin. Okey. Jadi saya percaya bahwa harapan yang kita ada di dalam Tuhan, jangan kita ragu. Jangan kita cuba pindah harapan itu kepada Tuhan yang lain. Tetap, walaupun dia agak lama. Jangan berpikir bahwa Tuhan terlambat. Dah. Tuhan ini, dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak akan buat kesilapan. Dia tidak akan katakan kepada kita, ayah sorry ya. Tuhan apa yang dia buat adalah untuk apa yang segalanya adalah untuk kebaikan bagi orang yang kasih kepada dia. Amin. Saya akhiri dengan cerita ini tentang seorang yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin adalah orang yang pertama di tanggal 30 Jun 1859. Dia melintasi air terjun Niagara di Kanada tu, besar di border antara Amerika dengan Kanada. Itu Niagara Falls, air terjun Niagara itu besar, bukan yang seperti Inanam tu. Ini besar, lebih besar daripada yang di Moyok tu. Besar, sangat besar. Kapal untuk berlayar di sana pun bahaya. Dia pakai tali. Bukan seperti sirkus yang ada. Ini tali yang biasa. Dia ikat sepanjang 1,100 kaki. 1,100 kaki itu hampir 1 kilometer. 1 kilometer itu 1,6.
Jadi ini jauh, sangat jauh. Dan dia ikat di atas 160 kaki dari air terjun itu. 160 kaki adalah 16 tingkat tinggi itu. Dia melintasi tali itu dengan satu kayu yang biasa dan lintas air terjun. Wah, seramai 25.000 orang datang melihat. Wah, luar biasa, hebat. Jadi dari sana dia mulai buat action, apa tuh? Tindakan yang lain. Dia mulai buang kayunya, duduk di atas tali itu. Ada orang bilang dia tidur di atas tali itu. Wah, kami mau tidur di atas kerusi pun susah. Ini tidur di atas tali, di atas air terjun ini. Dah lama dia pakai yang circus tu, yang dia bawa kayu panjang tu, melintasi tali itu. Ada orang bilang dia satu kali dia lintas, dia berhenti dan mulai masak goreng telur. Macam mana tu? Tapi luar biasa. Sampainya ada satu keluarga di Royal, keluarga kerajaan di datang dari England, Niagara Falls di Kanada. Datang dari England dulu, kalau mau pergi ke Kanada susah tu, bukan sampai. Tapi mereka mau datang untuk lihat Blondin. Pada tahun 1860, jadi Blondin buat adegan yang sama juga. Buat semua itu. Kali ini dia tambah sesuatu. Dia ambil itu kereta sorong. Kau tahu ya? Dia ambil kereta sorong itu, dia sorong. Okey, bawa orang tepuk tangan. Dan dia simpan satu pack ubi kendang. Memenuhi kereta sorong itu. Dia macam biasa. Habis itu, tetaplah ini keluarga kerajaan itu. Oh. Dan Blondin tanya dia, kamu percayakah saya simpan satu orang? Saya sorong dia, guna kereta sorong ni, melintasi Niagara Falls ni. Memang mereka tu, percaya bah, percaya boleh tu. Blondin tanya dia, maukah kamu duduk di atas? Langsung dia senyap. Semua orang pun senyap. Blondin mulai tanya, siapakah di antara kita kamu rela duduk di atas kereta sorong ni dan saya sorong kamu? Ada yang tengok langit, ada yang tengok lantai, ada yang tak mau tengok. Takut. Dah lama ada seorang nenek, dia keluar. Semua orang, dia bilang, biar aku duduk di atas kereta sorong tu. Semua orang pun, nek, jangan. Walaupun kau tua, jangan. Kau masih ada beberapa tahun tu, jangan habiskan. Jangan begitu. Tapi dia tetap. Dia duduk di atas kereta sorong tu, Blondin sorong dia. Sampai di sana. Semua orang pun sampai akhir tu, wah, kau tahu lah macam tu kan. Macam orang tak mau bernafas tu. Sampai akhir tu, wah, semua tepuk tangan. Akhir tu orang temu tukar. Orang pun temu tukar Blondin. Orang temu tukar nenek tu. Nek, di manakah keberanian kamu? Kenapa kau berani betul mau duduk di atas kereta sorong tu? Dan nenek ini menjawab, budak siapa? Itu anakku. Blondin tu anak dia tu. Dia tahu anak ni apa yang dia mampu, apa yang dia boleh buat. Hari ini kita boleh datang ke Tuhan. Sentiasa kita dengar cerita, kita, hari Minggu, wah, hebat, dahsyat, luar biasa, Kalau Tuhan suruh soalan yang sama, adakah sesiapa di antara kita yang rela serahkan dirimu duduk di atas kereta sorong ni dan Tuhan bercakap,
Saya akan sorong kamu melintasi segala kesukaran ini. Segala mustahil ini. Melimpasi air terjun ini. Siapakah yang bela? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau berdoa supaya Engkau akan jadikan kami yang akan menjawab soalan itu. Siapakah? Kuatkan iman kami Tuhan supaya kami dapat menjawab. Di sinilah saya. Ambillah saya. Dan biarlah saya duduk di atas kereta sorong itu. Sebab saya tahu Tuhan, Engkau yang setia, Engkau yang peduli, Engkau yang bertakhta, Engkau yang layak, pastinya dapat membawa saya melimpasi segala cabaran dalam kehidupan. Katakan kepada Tuhan sekarang, adakah masalah, kesulitan, apa saja, besarkan kecil, yang kamu rasa inilah waktunya, saya serahkan kepada Tuhan. Dan biar dia sorong saya. Biarlah Tuhan tolong saya. Kalau ada, berbicaralah kepada Tuhan. Sebutkan perkara itu. Mungkin dari segi keuangan, kesehatan, keluarga, kerja, perniagaan, hubungan suami istri, pengajaran kepada anak-anak, mungkin pelayanan juga. Apa saja, sebutkan. Serahkan itu kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Apa yang kami serahkan, itulah harapan kami. Dan kami tahu, Engkaulah Tuhan yang layak diharap. Kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami tetap percaya, sampai dalam pujian kami akan teruskan memuji kepada Tuhan selagi kami masih hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman nesen. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup,
yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilahkan duduk. Selamat datang saudara dan saudari yang kasih nama Tuhan Yesus. Selamat datang ke Gereja Good Samaritan untuk ibadah pada minggu ini. Mungkin ada di tengah-tengah kita datang ke Kota Kinabalu karena melawat atau sedang bercuti. Yang kali pertama menghadiri kebaktian di Gereja Good Samaritan ini. Dimanapun Anda duduk, bolehkah Anda lambaikan tangan Anda supaya kami boleh berkenalan dengan Anda? Ada? Semua orang lama? Atau saya yang orang baru sebab saya angkat tangan? Ya, mari kita tepuk tangan untuk diri sendiri karena meluangkan masa kita untuk beribadah di rumah Tuhan. Jadi ada beberapa perkara yang saya akan sorotkan supaya kita boleh mengetahuinya perkara ini. Yang pertama tentang pejabat gereja akan tutup sempena cuti hari raya ini bermula pada 2 hingga 4 Mei. Kalau ada sebarang keperluan, kecemasan, Anda boleh menghubungi kami. Sebab kita ada e-bulletin, ada nama-nama atau nomor telepon yang boleh dihubungi di sana. Kita juga ada Hari Ibu yang akan dirayakan pada 8 Mei. Tetapi pada hari ini merupakan hari terakhir. Jadi ibu-ibu jangan lepaskan peluang ini untuk mendaftar supaya Anda boleh mengikuti acara Hari Ibu yang akan dirayakan pada 8 Mei jam 2:30 petang di gereja. Jadi selepas kebaktian ini sila daftar nama Anda. Dan kita juga sebenarnya menggalakkan bukan hanya ibu-ibu di gereja kita, tetapi kalau Anda ada kenalan ibu-ibu di luar sana, mereka ini tidak pergi ke gereja, mana-mana gereja untuk beribadah, atau mereka ini belum percaya Tuhan. Nah, inilah masa bagi kita untuk ibu-ibu merebut peluang itu untuk membawa mereka. Jadi sementara Anda mendaftar hari ini, tulislah nama mereka yang Anda mau jemput, supaya dalam pertemuan Hari Ibu ini mereka mendengar berita firman Tuhan, Injil diberitakan, dan mereka memberi respon yang positif. Konferensi doa diocese yang akan diadakan pada 4 hingga 5 hari bulan Mei dalam minggu depan ini bertempat di Cathedral All Saints. Tetapi untuk peserta dari gereja kita Good Samaritan, kita berterima kasih kepada pihak gereja membuka gereja ini untuk kita hadir di tempat ini. Jadi kita boleh mengikuti konferensi doa ini dalam talian. Jadi untuk peserta yang sudah mendaftar dan ada baju Anda itu sudah sampai. Jadi Anda boleh tuntut selepas kebaktian ini di halaman J Center di sebelah sana. Jadi jangan ambil baju orang lain ya. Nanti kamu merasa ini size tidak ngam, saya mau size yang lain. Itu boleh mengganggu. Jadi silakan ambil menurut size yang sudah Anda pilih. Dan saya percaya baju itu pasti yang cantik. Dan kita boleh pakai pada 4 hari bulan atau 5 hari bulan untuk sisi bergambar. Kita juga ada satu perayaan keamatan gawai yang akan diadakan pada 21 hari bulan Mei. Bermula dari jam 4 petang hingga 9 malam. Bukan maksudnya terus menerus begitu ya. Kedengaran agak panjang, tetapi kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama jam 4 hingga jam 6 itu sesi bersukan. Kita sediakan acara sukan tradisional. Jadi kita sudah pastikan bahwa walaupun kita yang hadir, kita sudah berpakaian kemas, bersulik, cantik-cantik dan sebagainya,
permainan yang disediakan itu tidak akan melunturkan makeup kamu ya. Baju kamu, pakaian tradisi yang kamu pakai itu juga tidak akan kotor. Jadi maksudnya sukan itu acaranya itu ringan-ringan saja tetapi menyeronokkan. Kemudian jam 6 begitu kita akan ada jamuan, jam 7 hingga 9 kita masuk pada perayaan keamatan. Jadi silakan hadir. Kita juga menggalakkan saudara-saudari, apapun suku kaum Anda, pakai baju tradisional masing-masing. Jadi malam itu kita akan pakai dengan bangga karena ini budaya kita. Jadi silakan pakai. Kalau belum ada, cari-carilah ada tempat-tempat yang boleh disewa. Jadi pada hari itu kita merayakan majlis. Dan malam itu kita ada Archbishop kita sendiri sebagai pengkhotbah jemputan. Jadi silakan datang bukan untuk dengar Archbishop khotbahnya, tapi mendengar Tuhan berbicara melalui Archbishop supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi ada pengumuman yang sangat penting juga. Saya persilakan Kenan untuk umumkan. Ini adalah tentang SOP yang baru bagi gereja, sebenarnya untuk seluruh negara lah. Okay, tapi apa yang berkaitan dengan gereja adalah mulai minggu depan, di mana untuk scan MySejahtera, ia tidak akan menjadi satu kewajipan sudah. Tapi kita tetap simpan di sana lah. Kan sudah benda tu sudah dibeli. Yang tu termometer tu sudah ada. Ia tidak akan diwajibkan, tapi kalau anda sudah biasa untuk 2 tahun masuk mana-mana tulut tu, okey lah, masih di sana, okey. Tapi yang pasti adalah gereja akan tetap memeriksa mengikut SOP, adalah memeriksa status resiko anda. Kalau ikut MySejahtera, ada satu yang bahagiannya sudah divaksin ataupun belum divaksin. Itu tidak ada kena-mengena sudah. Yang belum divaksin pun dialu-alukan untuk datang ikut ibadah. Tapi yang di atas tu ada yang berwarna biru itu, kami akan tetap melihat status tu. Di mana kalau statusnya orang yang telah terjangkit ataupun dia disuruh untuk melakukan karantin di rumah, the HSO, dia akan ada ditunjukkan warna yang lain. Jadi jangan padamkan ataupun delete padam ya. Delete MySejahtera kamu. Macam kawanku dia hantar kepada saya rest in peace. Dia anggap tu MySejahtera mati sudah. Dia kasih dia hitam putih. Tetap hitam putih bah. Dari dulu pun hitam putih juga. Jangan padamkan itu. Masih ada gunanya tu. Hanya kita tidak perlu gunakan itu untuk scan MySejahtera. Itu saja. Okey. Jadi tetap kekalkan itu untuk kita periksa status resiko anda. Nah, waktu masuk ke gedung sini, di mana kerusi yang di belakang, kerusi berwarna biru, minggu depan akan penuh tu, tidak ada kekosongan begitu. Untuk menampung 100% kedudukannya, orang yang datang. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah, sebab saya rasa masih ada orang mungkin rasa ada kekhawatiran, untuk duduk berdekatan. Tapi kalau anda datang dari satu rumah, maksudnya kau tinggal di sebuah rumah yang sama, di bawah satu bumbung yang sama, kamu boleh duduk sedekat yang mau. Kamu peluk pun boleh. Maksudnya kau boleh duduk dekat-dekat lah. Tapi bagi orang yang datang daripada rumah yang lain, waktu kamu duduk dulu, orang bilang pandai-pandai lah. Kita pandai-pandai untuk melihat, bukan dari satu rumah. Tak payah, kami satu rumah kan? Tidak. Kau tahu kan? Jadi pandai-pandai, kamu mungkin jarakkan satu tempat kosong. Tidak sedekat yang seperti dalam satu rumah itu. Okey? Jadi ini di bahagian kerusi kayu, itu yang kita harus lakukan. Kamu pandai-pandailah, lihat perjalanan itu macam mana. Selagi kalau kamu bukan datang dari satu rumah, kamu haruslah. Tapi kamu bilang, tak apa, Kenan kami tidak takut tu. Okeylah.
Tapi jangan peluk dulu lah. Jangan peluk. Tapi kalau kamu mau bilang sebab bukan datang dari satu rumah, kamu mau pisahkan, silakan. Dan orang mungkin dia lupa dan kamu disuruh, sorry ya, jangan rasa tersinggung. Wih, apa ini gereja apa nih? Aku tinggalkan gereja ini. Jangan. Kalau kadang-kadang mungkin kita lupa. Kalau diperingati, oke, oh sorry. Kau carakan sendiri. Di belakang senang saja. Kalau kamu bukan datang dari rumah yang sama, kau tinggalkan satu kerusi saja. Itu ya. Oke? Ya, kami masih menggalakkan semua pakai pelitup muka. Di dalam gedung memang, di luar pun sama juga. Sebab kan pelitup muka ni masih ada stoknya kan. Jangan simpan di store, pakai sampai habis dulu. Nah, kalau kamu keluar, sebab di luar adalah pilihan. Ada orang yang keluar dia tidak mau pakai. Nah, kalau dia tidak pakai, dia cakap itu. Kamu lihat orang yang tidak pakai pelitup muka dan cakap, kamu mungkin rasa takut, khawatir juga. Jadi orang yang tidak pakai pelitup muka, dia cakap tuh. Kalau orang yang persekitaran di persekitaran kamu mulai, pun jangan tersinggung. Sebab kau tidak pakai pelitup muka. Oke? Jadi inilah caranya kita harus lakukan semua dengan penuh kasih. Jangan tersinggung. Jangan kau memandang kau, jangan. Kita ni masih dalam tubuh Kristus. Amen. Jadi itulah yang kita harus lakukan untuk kita membiasakan diri dalam endemik ini, di mana tidak lagi ada perjalanan sosial dan di luar pakai pelitup muka pun itu pilihan. Tapi saya menggalakkan kita semua masih gunakan ini semuanya, cuci tangan seperti SOP yang dulu. Saya rasa untuk kesihatan, untuk kebersihan itu pun ada satu manfaat untuk kita semua. Amin. Jadi perhatikan ini, minggu depan kau datang mungkin ada beberapa perubahan yang telah disampaikan tadi. Kita hanya gunakan waktu dan juga pandai-pandailah untuk menyesuaikan diri dalam perubahan itu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang senantiasa memberi kami harapan untuk terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Berkuasa dan layak kami puji karena kebesaran Tuhan yang tidak dapat diduga oleh sesiapapun. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja, kami mau berdoa untuk peluang berkongsi dan mengisytiharkan kebesaran Tuhan kepada generasi muda, baik generasi muda dalam gereja maupun generasi muda dalam diocese, agar mereka memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Hari Ibu pada 8 Mei. Kami mau berdoa agar ada peluang untuk menjemput ibu-ibu yang belum percaya dan tidak bergereja untuk menyertai acara ini, sehingga berpeluang mendengar berita baik serta memberi respon yang positif. Tuhan, kami mau berdoa kepada semua ibu-ibu dalam ketiga-tiga bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Malaysia, agar mengalami hadirat Tuhan dan menjadi teladan dalam keluarga dan menjadi berkat kepada semua ibu-ibu yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Yesus. Kami mau berdoa untuk Red Padre dan Pastor bahasa Cina dan Inggris pada 9 hingga 12 Mei, agar Tuhan campur tangan dalam acara yang dijalankan sehingga retreat ini membuahkan hasil yang memperkuatkan semua padre dan pastor dalam diocese kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa agar kerajaan negeri sekarang mengambil barat kehidupan rakyat yang dibebani oleh kenaikan inflasi dan pelbagai kesukaran pada masa-masa yang mencabar. Kami berdoa kepada semua pemimpin dalam kerajaan negeri agar terus bersatu padu untuk membantu rakyat yang terkesan dalam masalah
pekerjaan, dan ekonomi keluarga. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara. Kami berdoa agar rahmat Tuhan dicurahkan atas badan kehakiman negara agar sentiasa bertindak adil dan seksama serta berintegriti dalam setiap pengadilan di mahkamah. Dalam apapun kesalahan yang dilakukan, biarlah keadilan dapat dilaksanakan dengan seksama tanpa mengira kaum, bangsa, dan agama. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan siapa patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali.
Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membaginya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri, marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Mari kita terus beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita katakan
Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan.